Halo, selamat malam teman-teman YouTubers. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana kita membedakan telur yang fertil dan infertil pada telur yang sudah beberapa hari di dalam mesin tetas. Ini perlu kita lakukan untuk kita sejak dini mendeteksi bahwa telur yang fertil itu kita bisa tetap menyimpannya dalam mesin tetas, dan juga telur yang infertil kita harus keluarkan dan kita bisa kita goreng atau kita konsumsi. Dan kebetulan di sini ada telur itik sudah berusia 6 hari di dalam mesin tetas, dan sebenarnya kemarin hari kelima itu kita sudah bisa mengecek mana yang infertil dan mana yang fertil, tapi karena saya baru berkesempatan hari ini dan kebetulan hari ini agak senggang, jadi saya bikin konten tentang membedakan tips membedakan telur yang infertil dan fertil. Oke, baiklah kita mulai ya. Ini kebetulan ada dua tadi yang sudah saya cek. Ini yang infertil ada dua. Terus yang di dalam ini masih saya belum cek, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama yang kita harus siapkan adalah senter. Tapi kalau kita tidak punya senter, kita bisa menggunakan handphone yang ada senternya. Kita hidupkan senternya. Oke, ini senternya seperti ini. Kalau bisa senternya yang putih dan cahayanya sangat terang. Kita akan lihat pertama ini yang tadi yang sudah saya cek, ini yang infertil. Jadi modelnya seperti ini. Kalau di senter kita akan bawa ke tempat yang gelap. Nah, seperti ini. Di dalamnya tidak ada apa-apanya, seperti cairan saja. Nah, begitu juga yang satunya ini tadi sama. Ini. Oke. Jadi dua ini sudah pasti infertil. Sekarang kita lihat telur yang lainnya. Kita lihat dari sini. Seperti ini, hati-hati. Ini. Nah, kalau ini telurnya fertil, ada seperti jaring laba-laba di dalam. Nah, kalau tanda-tanda seperti ini berarti telurnya fertil. Seperti ini. Ini usia hari ke-6. Biasanya hari ke-4, hari ke-5 sudah mulai kelihatan tanda seperti ini. Jadi ini adalah embrio ayam yang bertumbuh selama diletakkan dalam mesin tetas dengan suhu 38 derajat Celcius. Oke, kita lihat telur lainnya. Ini kita pasang hati-hati ya, biar jangan terlalu terguncang. Telur berikutnya. Nah, ini infertil, tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Ini sempat muncul awalnya, mungkin sempat muncul ada tanda gejala pertumbuhan embrio. Tapi kayaknya gagal. Tidak tahu kenapa. Oke, ini sudah bisa dipastikan tidak jadi ya. Jadi kita pisahkan. Ini sudah bisa dikonsumsi ya, bisa dikonsumsi. Usia begini sudah bisa dikonsumsi. Terus kita cek yang ketiga. Nah, ini jadi. Ini juga ini fertil. Ini ada muncul seperti sarang laba-laba. Oke, kita akan cek satu persatu. Ingat ya teman-teman, ini diletakkannya hati-hati, jangan yang fertil itu diletakkannya hati-hati biar jangan terlalu terguncang. Embrionya masih sangat rentan untuk rusak. Oke. Kita akan cek satu-satu, nanti videonya saya matikan sebentar, tahan, nanti hasilnya saya akan sampaikan kepada teman-teman.
Jadi baik teman-teman, setelah saya cek semuanya dan ternyata memang cuma 3 yang infertil, ini yang tidak dibuahi. Sedangkan yang lain ini ada 25 butir telur itik, itu semuanya fertil, telur fertil. Semuanya ada tanda-tanda gejala bertumbuhnya embrio. Baiklah teman-teman, saya akan membagikan juga sedikit pengalaman saya dalam menetaskan telur itik dan bebek. Untuk telur-telur yang fertil ini kita harus menjaga suhu dan kelembabannya. Suhunya kita harus jaga pada posisi 38 derajat itu ketika usia telur mulai dari 0 hari kita taruh di mesin tetas sampai pada usia kurang lebih 12 sampai 14 hari. Itu kita men-setting suhu di 38 derajat Celcius. Sedangkan kelembabannya itu di kisaran 60 sampai 65%. Pada saat usia 2 minggu ke atas atau sekitar 15 hari ke atas, itu karena dalam telur ini tubuh itik itu sudah sedikit membesar, tentunya akan tubuh itik itu akan menghasilkan panas tubuh sendiri, sehingga suhunya ini kita turunkan sedikit di kisaran 37,5 derajat Celcius. Nah, untuk kelembabannya itu berbanding terbalik dengan suhu. Kalau suhunya kita turunkan ke 37,5%, kelembabannya kita naikkan persennya. Itu di kisaran dari 60 sampai 65% itu kita naikkan di kisaran 70% sampai 70-an persen. Dengan cara kita bisa menambah air atau wadah ini yang lebih lebar, atau kita menambah handuk basah atau apa namanya wadah lagi seperti ini, supaya jumlah massa air yang di dalam mesin tetas itu bertambah dan bisa menghasilkan kelembaban yang agak tinggi. Tapi kita harus menjaga di kisaran 70%. Nah, pada saat mau menetas ini kita tahu telur itik ini usia tetasnya itu sampai 28 hari itu kurang lebih 4 hari sebelum menetas dari usia 28 hari. Jadi taruhlah di usia 24 hari itu suhunya kita naikkan lagi di 38 derajat Celcius karena kita butuh panas untuk bisa memecah pecangkang telur ini. Sedangkan kelembabannya ini kita juga harus naikkan sampai ke 80% sampai 85%. Itu usia 4 hari sebelum menetas. Kita dengan cara kalau seandainya kita kewalahan dengan sudah menaruh tambah wadah airnya sudah tidak memungkinkan atau handuk basah, itu kita bisa melakukan penyemprotan dengan alat semprot yang sangat halus, penyemprotan setiap 4 jam atau 5 jam sekali. Dan kenapa kita harus menaikkan kelembabannya? Agar cangkang telur ini menjadi lunak, tidak keras, jadi bisa cepat retak, dan anak itik yang bakal keluar itu, bakal menetas itu bisa memecahkan cangkang telur itik ini. Oke, itu pengalaman yang bisa saya bagikan, dan semangat untuk teman-teman yang punya hobi yang sama. Salam satu hobi dan semoga sukses selalu.